Ya oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Praktikum Jaringan Komputer di pertemuan kedua. Bersama saya PJ kalian Hafiz A Habibi. Dan kali ini kita akan belajar mengenai subnetting. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecah jaringan menjadi beberapa sub jaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk mempermudah pengelola jaringan seperti sistem, network administrator dalam bekerja. Proses metode subnetting ini dapat digunakan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Tujuannya untuk lebih mudah mengidentifikasi permasalahan pada satu jaringan. Prosedur subnetting dilakukan dengan nilai CIDR, Class Inter Domain Routing. Nah, manfaat dari subnetting sendiri itu yaitu mengurangi kemacetan traffic jaringan. Terus juga jaringan sendiri lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya, mengoptimalkan kemampuan jaringan agar lebih efisien, terus juga agar lebih mudah memanage atau maintenance jaringan, terus optimisasi waktu perputaran data jaringan, dan terakhir manajemen bandwidth data internet jika memakai internet atau router. Nah, di sini ada analogi subnetting. Nah, misal kalau nggak pakai subnetting itu anggap aja kayak blok atau perumahan gitu. Blok di perumahan itu ada rumah-rumahnya, nomor 1, nomor 5, nomor 9. Nah, kalau nggak pakai subnetting itu mereka kagak rapi, tampilannya acak-acakan. Kita nggak tahu ini blok berapa, ini letaknya di mana aja. Dia cuma nampilin, oh ini nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Dia itu nggak berurut sama nggak rapi. Nah, terus juga analogi tanpa subnetting, kalau di jaringannya itu sendiri, dia itu bakal isinya tampilan kayak IP address random. Dia benar-benar berantakan, dia nggak teratur, nggak terapi. Nah, ini kalau nggak pakai subnetting. Sementara kalau pakai subnetting, dia akan lebih teratur, lebih terstruktur dia jaringannya. Misal kayak di sini ada broadcast sekian, ini blok A, terus blok B itu yang broadcastnya segini sampai 127, blok C dan 191, terus yang terakhir 255. Jadi bedanya itu ya kalau nggak pakai subnet itu kayak ya komplek yang belum ada blok-bloknya gitu lah, kayak masih baru jadi. Sementara kalau yang pakai subnetting itu kompleknya yang udah rapih banget gitu. Jadi tahu ini jalan mana, ini blok mana. Nah, itu bedanya. Terus juga di sini ada contoh IP dengan CIDR. Nah, misalnya itu ada contoh IP-nya 192, 168, 11, terus subnetnya itu 24. Nah, Kak, tuh apa sih itu 24 itu kita dapatnya dari mana? Nah, cara dapat subnet 24 itu ini kita pecah dulu ke biner. Subnet masnya ini kan tipenya biner 1 sampai 0. Terus juga ini tiap blok ini isinya itu 8 per titik ini. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. 4 blok isinya ini masing-masing 8. Nah, terus untuk dapat nyari tahu 24-nya ini dari mana? Nah, gampang. Cara buat nyari 24-nya ini tuh kita tinggal hitung aja nih satu-satunya itu ada berapa. Nah, karena satu bagian blok ini itunya 8, jadi tinggal kalian kaliin aja 8 kali 3. Nah, berarti ketemu deh 24. Jadi misalnya kalau 24 ini berarti satunya ada 24. Nah, terus yang 255-nya ini, nah itu konversi dari binernya ini. Nah, cara ngitungnya itu kita ambil dari dari kanan ke kiri. Nah, untuk nilainya sendiri itu pangkat 2. Ini dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Nah, kalau udah ini nanti dijumlahin dan hasilnya bakal 255. Nah, di sini ada contoh lebih jelasnya beserta tabelnya juga. Nah, ini ada contoh lain. Misalnya kalau ininya 26. Nah, kalau 26 berarti ini kita tinggal tambahin ya satunya aja di sini. Satunya ada 2. Tadi kan 24. Nah, ini 26 berarti tinggal tambahin satunya 2, 1. Nah, buat ngitung ininya itu gimana? Nah, kayak yang tadi. Ini ada tabelnya. Terus hitung yang dari kiri ke kanan kan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Karena satunya cuma di bagian sini doang, berarti kita masukin 128 sama 64. Nah, kalau udah di input gini tuh tinggal kita jumlahin 128 plus 64 sama dengan 192. Maka subnet dari IP ini sama dengan 255
255 dan terakhirnya 192. Nah, di sini ada contoh tabel CIDR-nya. Ini berdasarkan kelas-kelasnya juga yang dari kelas A, B, C, terus ada prefixnya berapa sekian, terus jumlah host yang bisa ditampung jika misal pakai subnet ini gitu. Nah, ini ada contoh IP yang terakhir. Ini kita ada IP 192.168.10.0. Terus juga subnetnya 26 ya kayak tadi. Jadi kita tinggal pecah aja ke biner. Ini 111.8 16 24 26. Nah, terus kita tinggal masukin ke sini. Terus kita ketemu desimalnya. Nah, untuk cara hitung jumlah subnetnya sendiri itu 2 pangkat X. Nah, X-nya itu salah. Previous. Nah, untuk subnetnya sendiri itu ini kan 2 pangkat X. X-nya sendiri itu kita ambil dari jumlah 1 yang ada di sini. Jumlah satunya ini yang terakhir ini. Ini subnet 26. Berarti kita ambil lagi sini. Karena satu ya cuma ada 2 di yang 128 sama 64. Jadi kita tinggal masukin 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, terus untuk yang jumlah hostnya ya, itu 2 pangkat Y min 2. Nah, Y nya sendiri tuh sisanya yang 0 ini. Jadi ini 2 pangkat 6 min 2 64 kurang 2 jadi 62. Untuk blok subnetnya itu tinggal kita kurangin si 256 terus dikurang ini desimalnya ini, desimal akhirnya ini 192 dengan 64. Nah, habis itu kalau udah ketemu kita bisa susun jadi beberapa blok subnet dari 0, 64, 128, 192 dan jadilah seperti yang di tabel ini. Jadi dari yang subnet 26 ini bisa dibagi ke 4 apa istilahnya ya, ke 4 blok gitu, 4 blok ya. Nah, ada yang blok 0, 64, 128, 192 beserta host awal, host akhir dan juga broadcastnya. Nah, untuk ACT-nya ini masih yang simple aja. Coba ntar pakai dari recording. Nah, untuk ACT ini masih yang simple aja. Jadi untuk ACT-nya itu kita kayak simulasi pembagian ruangan gitu buat jaringannya. Misal di sini saya contohnya bikin itu warnet. Nah, di warnet itu ada yang ruang A sama ruang B. Jadi kita buat latihan subnet. Jadi pembagian ruangan ini gimana caranya si device di ruangan berbeda ini dia itu masih connect gitu ke dalam satu jaringan. Nah, jadi pertama kalian bikin dulu topologi jaringannya kayak di pertemuan kemarin, ada PC, switch, terus juga kabel-kabelnya. Nah, bedanya di sini kita pakai router, kita tambahin router kedua ini. Habis itu oh ya, untuk kalian yang kagak ada ininya FA, kagak ada tampilan FA-nya itu, kalian bisa ke sini ke option, terus ke preference. Bentar dulu. Waduh, not responding ya. Nah, pas sudah di itu option preference tuh kalian bisa ikutin ini nih. Kalian centang ini, always show port labels in logical workspace. Atau enggak kalian ikutin aja settingan saya di sini biar yang di FA-nya ini bisa ketampil gitu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi pertama ini kan udah nyambung ya, tapi dia masih merah nih di router ya. Nah, jadi kita setting routernya dulu. Nah, ini untuk settingan routernya ini kita pakai CLI aja, soalnya kita lebih banyak ngoding. Ini untuk yang pertama kita no-in aja, pencet N. Lalu sabar. Ini router 0. Jadi kalian ini enter lagi. Nah, habis itu di sini kalian ketik enable biar bisa masuk ke konfigurasi. Lalu kalian ketik conf T atau bisa disebut konfigurasi terminal si routernya ini. Nah, jika masuk kita akan setting IP addressnya di router ini. Ini kan ada dua arah ya, yang F100 sama F101.
Nah, yang pertama ini kita yang set FA00 nya dulu. Jadi bisa kita ketik int FA00. Itu kita masukin deh IP addressnya. IP at aja gini 192.168.10.1. Itu jangan lupa subnetnya. Ini subnet kita pakai subnet mas 26 aja, yang kayak yang tadi 255.255.255.192. Nah, jika udah, kalian ketik lagi no sh supaya si IP nya ini bisa ke input gitu, bisa masuk ke jaringannya. Nah, kalau tampilannya begini, ini berarti udah ke set, udah berhasil. Nah, ini kan masih yang 00 ya, udah hijau. Sekarang ke yang bagian atasnya nih, yang biar ke nyambung ke ruangan lain gitu, ke yang 01 nya ini sekarang kita setnya. Jadi kita langsung aja int FA10. Untuk IP nya 192.168.10.193. subnetnya 55, terakhir 192. Nah, kalau nggak ada, kalau langsung kayak gini tampilannya, ini berarti nggak ada error, berarti kita masukin IP nya itu yang benar, ngikutin subnetnya juga. Kalau udah, kita kayak tadi no sh. Nah, ini yang router 0 udah di setting, berarti sekarang kita pindah ke router 1. Sama kayak tadi, kita ini enable dulu conf t. Nah, kalau udah, kita langsung setting pertama ke yang FA10 dulu, ke yang komputer-komputer di ruangan beja ini. int FA10. Itu kita masukin IP addressnya, IP ad 192.168.10.64. Oh ya, lupa ini complete comment, lupa subnetnya. Balik 192. Oh, bad mas. Nah, kalau komennya gini berarti kita nggak bisa nih pakai IP yang ini, kita harus ganti IP yang lain. Jadi kita coba 65 deh. Nah, 65 berarti bisa. Kalau udah, kita no sh. IP nya udah ke input. Nah, ini jadi hijau. Sekarang ke yang atasnya biar nyambung ke ruangan lain, yang FA00. Nah, ini lagi int FA00 sekarang. Itu kita tambahin IP addressnya, IP at 192.168.10. Tadi sabar, kita agak lupa. Ini tadi yang di router 0 berapa ya? Router 0 router 0 193, berarti kita 194. Itu subnetnya jangan lupa. Oke, nggak ada error, no sh. Nah, berarti ini udah terkonek nih. Ini dua-duanya udah hijau. Nah, sekarang habis itu kita set IP masing-masing PC. Ini karena tadi udah saya set duluan. Ini pertama kita set, masukin IP addressnya. Tadi kan yang buat di router ini 01 10.1. Nah, berarti ini untuk di PC itu 10.2 biar gak bentrok. Itu untuk subnet masnya pastikan sama ya. Ini kan defaultnya dia pas kita ketik IP address itu kan 0. Nah, ini kita ganti 192. Kita ikutin subnet mas yang ada di routernya ini. Nah, untuk default gateway ini kita pakai kita masukin IP yang tadi kita set ke yang arah si 00 ini nih. Ya kan yang 00 kita ininya 192.01. Nah, berarti di PC di default gateway kita masukin ini di 10.1 ini sebagai default gateway-nya. Untuk yang PC 0
Kalau udah kita tutup. PC 1 juga sama 10.3, ini berarti 10.2 10.3, subnetnya sama, terus default gateway-nya juga sama. Terus untuk yang PC 2 yang sebelah kanan di ruangan B, ini kita masukin IP address. Ini kan default gateway-nya 165 nih, yang si router ini, si router yang ke arah 1 FA10. Sabar, kita cek lagi, nggak apa-apa kalian cek-cek aja gitu biar nggak lupa, sama biar konfigurasinya nggak error. Kita cek lagi yang 10 yang ngarah ke PC. Oh ya, no, yang 64 kan nggak bisa, berarti ya 65 kita masukin jadi default gateway. Terus yang IP address bedain sama yang default gateway, subnet masknya juga sama. Terus yang PC 3 nya sama juga, bedain ini ya IP address ya, jadi ke 66 PC 2, ini berarti 67. Nah, kalau udah gini coba kita tes dari seberang ruangan deh, dari PC 0 ke PC 2. Sabar, PC 0 ke PC 2. Wah, gagal. Kenapa nih gagal nih? Wah, kan kita udah set nih macam-macam nih. Nah, itu karena meskipun IP udah kita set, tapi ini kita belum nge-root atau ngehubungin si router ini ke router satu lagi. Jadi IP-nya udah ada nih, cuma kita belum konekin aja gitu, kita belum sambungin gitu. Jadi makanya ini gagal. Nah, caranya gimana? Kita buka lagi, ini yang router 0. Terus ini kan masih config if. Ini kita keluar dulu, pencet X biar jadi config aja. Nah, kalau udah kita ketik IP route. IP route-nya itu sabar, dari router 0 kita ketik 192 168 10. Ini buka dulu router satunya 10. Ini kan yang FA01 kan ke PC mereka ya. Terus kalau yang buat ngubungin ke ruangan berarti ini 194, berarti nya 195 192. Sabar, konekin ke 92. Ini ketiknya di situ terus, salah. 92 168 10 titik 65, soal ke enggak dong, ke ini ya, ke PC-nya. Coba dulu ya. Oh, salah, inconsistent. Maaf tadi saya agak keliru. Jadi ini buat kita nge-root dari router 0 ke router 1 nya, itu pertama kita masukin yang IP nya dulu. Yang 64 ini kan ke yang FA10 ini kan ke PC nya di ruangan B. Cuma karena ini IP nya udah diambil, jadi kita minus 1, terus kita masukin subnet masknya. Habis itu kita masukin IP ke yang FA00 ini, yang FA00 nih, yang konekin ke antar ruangan gitu. Jadi ini kita enter. Nah, kalau gini berarti udah bisa. Nah, sekarang kita ke router 1, kita lakuin hal yang sama, kita exit dulu. Dan itu kita IP route 192 itu 68 10. Nah, karena satunya udah default gateway-nya mereka, si yang router 0 ini kita ganti ke 0. Itu subnet masknya 255 192. Terus terakhir kita ke IP
yang si FA10 nya ini si dianya ini kan 10 dia ngehubungin ke luarnya itu buat ngehubungin ke antar ruangan, jadinya 192. Ntar digeser dulu 168 10 ke 93 193 ya. Oke, nggak ada error, berhasil. Sekarang kita coba tes pakai PDU list PC 0 ke PC 2. Dia masih fail, awal-awalnya masih fail, tapi coba aja itu antara kedua atau ketiga kali dia bakal successful. Kalau misalnya enggak juga berarti konfigurasi saya ada yang salah. Nah, successful, udah berhasil. Terus kita coba PC 1 ke PC 3 in progress. Oh, masih gagal juga. Coba lagi. Udah berhasil nih. Nah, kalau udah kayak gini berarti ACT kalian udah selesai. Nah, jadi untuk ACT-nya itu kalian pertama bikin topologi jaringannya itu kayak biasa. Bebas kalian mau bentuknya kayak gimana aja, asalkan dia ada PC, switch, sama routernya. Nah, ini kan saya warnet ya. Jadi kalian bebas mau apa gitu, mau kantor, mau sekolah, atau mau warnet juga nggak apa-apa. Terus itu habis topologi kalian screenshot IP masing-masing PC-nya. Habis itu kalau IP PC udah di screenshot, IP yang tahu lah ya yang mana, yang ini nih IP configuration-nya, harus ada subnet mask sama default gateway-nya juga, nggak cuma yang IP address-nya doang. Nah, kalau IP PC sudah di screenshot, habis itu kalian screenshot yang CLI router ini, settingan router ini dari yang awal enable sampai kalian ke IP route, dua-duanya ya, dua router ini. Habis itu kalau udah kalian screenshot ini yang si PDU listnya ini. Nah, ini kalian SS juga. Nah, itu aja sih untuk ACT-nya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.